Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memasuki pelajaran ke-14 dari ilmu kalam. Ana sedikit akan menambahkan dari pendapat ulama ahlul hadis, yang mana ada sebagian dari mereka yang sudah modern, yaitu pendapatnya sudah tidak lagi seperti pendapat-pendapat ulama terdahulu yang mengharamkan atau melarang untuk mengkaji ilmu kalam secara detail atau memperdalam tentang ketuhanan, yaitu mereka hanya memperbolehkan untuk bertadabbur melalui ayat-ayat Al-Quran saja. Nah, di sini dikatakan bahwa oleh Muhammad Farid Ujdi, dia mengatakan bima anna husumana ya'tamiduna 'alal falsafah al-hissiyah wal ilm at-tabi'i bid-da'wa ila madhhabihim. Jadi mereka juga yang sudah modern ulama ini, yang sudah memperbaharui dari pendapatnya bahwa untuk sampai kepada pengetahuan tentang zat Tuhan itu mereka bersandarkan kepada dalil-dalil hissi dan akal, ya, untuk mengajak kepada pengikut mereka. Karena apa? Untuk sampai kepada pengetahuan tentang ketuhanan itu tidak akan sampai kecuali dengan penggunaan ilmu hissi dan ilmu tabi'i, yaitu dengan menggunakan kajian-kajian akli, yaitu dalil-dalil akli. Karena itu semua adalah sebagai mukadimah untuk sampai kepada ma'rifat kepada zat Allah Subhanahu wa taala pencipta alam ini. Karena seandainya kita tidak mengkaji dengan pendekatan akal atau menggunakan dalil-dalil akli, nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan tentang ma'rifat Tuhan, yaitu subhat-subhat yang akan muncul membuat ragu seseorang. Seperti misalkan ini dikatakan awalan idza kana ma wara'at tabi'ah masdaran lit tabi'ah fama huwal masdar lama wara'at nafsah. Jadi apabila di alam metafisik itu ada sumbernya, sumber itu adalah sumber yang pertama kali, ya, maka apa sumber dari siapa? Sumber dari pencipta atau yang menjadikan alam metafisik itu. Sedangkan dia belum mencari tahu atau mengkaji dari alam materi, dia belum mendapatkan sumber dari alam materi, lalu dia diberikan pertanyaan tentang alam metafisik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tsanian, hadzalikal masdar azali am hadis, apakah sumber itu yang mengadakan atau menciptakan azali atau tidak azali, abadi atau tidak abadi, ya. Wahid au katsir, dia esa atau berbilang. Basit au murakkab, dia itu tersusun atau tidak tersusun. Lalu timbul lagi pertanyaan yang lain, hal li ilmihi haddun yantahi ilaihi amula aula, apakah ilmunya itu memiliki batasan akhir atau tidak? Hal li qudratihi nihaya, apakah kudrahnya itu memiliki akhiran atau tidak? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul diakibatkan kalau tidak mengkaji atau mempelajari tentang ilmu kalam atau ketuhanan itu menggunakan dalil atau istidlal akli. Nah, itu adalah pendapat dari ulama yang modern pada saat sekarang. Nah, kita sekarang masuk kepada pelajaran berikutnya, yaitu al-babul awwal, as-sifat as-subutiyah az-zatiyah. As-sifat as-subutiyah az-zatiyah. Yang pertama adalah tentang al-ilmu. Jadi sifat subutiyah az-zatiyah. Tentang sifat ini sudah Al-Fakir jelaskan pada pelajaran sebelumnya tentang pembagian-pembagiannya, dan ini adalah masuk kepada sifat yang pertama, al-ilmu, yaitu masuk dalam kategori sifat subutiyah. Ajma'a ulahiyun ala annal ilma min sifatillah az-zatiyah al-kamaliyah. Jadi sifat ilmu yang merupakan salah satu dari sifat-sifat zat kamal Allah, yaitu adalah merupakan sudah kesepakatan dari para ulama ilmu kalam. Wa anal alim min asmahil ulya, dan al alim
ya, al-alim itu adalah isim fa'il, ya, merupakan salah satu dari nama-nama Allah yang Maha Tinggi. Mahwal ilim. Sekarang sebelum kita mempelajari atau masuk kepada tentang sifat al-ilmu, al-alim pada zat Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui dulu apa itu al-ilmu, apa itu ilmu. Nah, urifal ilmu bi annaha surah dan hasilatan minasyai' ala sifatiz zihin. Jadi ilmu itu definisinya adalah gambaran yang kita dapatkan di akal kita, atau sesuatu yang didapatkan di benak kita. Au annahu inikasul kharid ala zihin inda ittisalil insan bil kharid, atau bisa juga dikatakan dia akibat dari efek luar, yang mana efek luar masuk ke benak kita lalu bersemayam di benak kita lalu kita mengetahui, maka itulah yang disebut dengan ilmu. Wa qad aqadal hukama hadza ta'rif minal ulum ar-ra'ijah indal insan. Ini adalah definisi, ya, yang telah didefinisikan oleh ulama-ulama sebelumnya, bahwa definisi dari ilmu itu adalah sesuatu yang dari luar lalu masuk di benak kepala kita lalu kita menjadi tahu. Misalkan pulpen ini ana lihat dan masuk ke benak kepala ana lalu ana mengetahui ini adalah sebuah pulpen. Nah, itu adalah disebut dengan ilmu. Itu definisinya. Walakin at-ta'rif naqisun li adami syumulihi li ba'di aqsamil ilm. Tapi definisi ini dikritik. Dikritik karena apa? Definisi ini tidak mencakup kepada ilmu-ilmu yang lain. Karena apa? Fa innal ilma yanqasim ila husuli wal huduri. Karena kalau definisi yang tadi, ilmu itu hanya masuk kepada definisi ilmu husuli, tidak masuk kepada definisi ilmu huduri. Karena itu definisi yang tadi yang Al-Fakir sampaikan itu masih kurang, atau dalam istilah mantiknya laisa bijami, tidak mencakup keseluruhan, karena ada yang tidak terkena, yaitu apa? Ilmu huduri. Wali ta'rif al-mazkur yunasibul awal. Sedangkan ta'rif yang tadi yang di atas, ya, yang sudah Al-Fakir bacakan, itu hanya masuk pada definisi ilmu husuli saja. Dunatani, tidak masuk kepada ilmu huduri. Wa ilaika tawdihul qismain. Di sini akan dijelaskan, ya. Innal insan indama yutillu binazarihi ilal kharid wa yulahid ma yuhitu bihi fil kaun min syajar wa hajar wa syams wal qabar yasbah mudrikan wa syai' al kharid mudrakan. Jadi manusia ketika melepaskan pandangannya keluar dan dia melihat apa yang ada di sekelilingnya, baik tembok, batu, matahari, bulan, langit, dan lain sebagainya, maka dia menjadi seseorang yang mengetahui, mudrikan, memiliki pengetahuan karena sudah mengetahui beberapa macam dari sesuatu. Wasyai al-kharid, dan sesuatu yang ada di luar itu disebut dengan mudrokan, yaitu apa? Objek-objek yang menjadi apa? Sumber kita hingga kita mengetahui objek tersebut. Walakin bitawassuli surati bainal mudrik wal mudrak. Tapi di situ ada perantara antara mudrik, yaitu ana yang melihat sesuatu itu di luar, dan mudrak, objek-objek tersebut, itu ada perantara. Tuntaza tilka surah minal kharid bi adawatil ma'rifah. Nah, semuanya itu dari mana kita peroleh? Bi adawatil ma'rifah. Tsumma tantakil ila marakizil idrak. Semua itu adalah dari pengetahuan kita kepada sesuatu itu. Jadi hubungan ana sebagai subjek dengan sesuatu yang di luar itu ada alat, ada perantara yang menghubungkan, sehingga ana mengetahui itu batu, itu matahari, itu bulan, itu rumah, itu tembok, dan lain sebagainya. Fasyajar wal ma'lum bil arad. Nah, pengetahuan yang ana dapati dari luar, seperti misalkan matahari, disebut dengan objek, tapi objeknya itu bil arad, objeknya itu menempel.
adiknya sebelum ana lihat, ana tidak mengetahui. Ketika ana lihat, ana jadi mengetahui. Masuk sesuatu itu ke benak ana. Nah, sesuatu itu, objek itu namanya maklum bil arad. Ana mengetahui disebabkan ana melihat sesuatu itu. Wasyurah ya al-ma'lum bizat, dan surah itu, gambaran itu, sesuatu yang di luar objek itu adalah objek bizat, hakikat dari sesuatu. Sedangkan yang ada di benak ana hanya gambaran saja. Hanya gambaran, misalkan ana melihat matahari, yang masuk di kepala ana hanya gambaran matahari saja, sedangkan matahari yang di luar disebut dengan surah bizat, hakikat dari objek tersebut. Wal insan huwal ilim wa innama wal insan huwal alim wa innama asmaina syai' al kharid ma'luman bil arad wa surah ma'luman bizat. Jadi sesuatu yang ada di luar disebut objeknya bil arad, yaitu objeknya itu bil arad ketika masuk ke benak ana, dan sedangkan objek itu sendiri adalah hakikat dari sesuatu itu. Misalkan pulpen yang ana pegang ini, ketika ini disebut dengan objeknya bizat, ini hakikat pulpen. Ketika masuk ke benak ana bukan hakikat tapi surah dari pulpen tersebut yang li'annal kharid ma'lumun lana biwasitati hadhihi surah walaulaha lan qata'at sillatal insan bil waqi'. Nah, surah gambaran itulah yang menjadikan hubungan ana dengan benda tersebut. Surah itulah yang menjadi hubungan ana dengan benda tersebut. Jadi gambaran ini disebut dengan hubungan ana dengan pulpen ini disebut surah gambaran. Seperti misalkan ana menghidupkan sebuah senter. Ketika ana hidupkan sebuah senter, ada lampu dan ada bias yang menempel di cahaya yang menempel di tembok. Ketika ana meluruskan ke arah tembok, nah di situ ada bias cahaya. Ada bias cahaya. Nah, inilah yang disebut dengan gambar penghubung antara lampu itu dengan cahaya yang melekat di tembok itu. Nah, ini penghubung. Kalau seandainya kita putus, maka tidak ada cahaya yang di tembok. Nah, itulah hubungan. Surah itulah hubungan antara maklum bizat, objek dengan subjeknya. Antara ana sebagai mudrik dengan mudrok, yaitu sesuatu atau objek yang ada di luar. Nah, itu adalah merupakan gambaran ilmu secara detail ya. Wa bi ibaratin ukhra innal waqi'iyya al kharijiyah laysat hadiratan indana bihadhihi istimah. Jadi waqi'i khariji, yaitu sesuatu objek yang ada di luar, yaitu pulpen ini, laysat hadiratan indana, tidak hadir di benak ana. Li'anna syai'al kharid lahu atharun khariji, karena sesuatu yang di luar ini, objek ini, dia mempunyai zat sendiri, akar sendiri. Misalkan lahu asarun khariji, misalkan api, minal harara finnar, sifat api, zat api adalah panas. Warutuba fil ma', misalkan air es yang dingin. Wastiqal fil hajar, beratnya batu. Wal hadid, kerasnya besi. Ma'lu wa ma'lumun anna syai'al al-kharij la yarid ila adhanina bihadhihi sifat. Semuanya itu, hakikat-hakikat itu tidak ada di benak kita. Hakikat seperti panasnya api tidak masuk ke kepala kita. Kalau hakikatnya api masuk ke benak kita, maka akan terbakar. Kalau misalkan hakikatnya beratnya batu yang berat, lalu hakikatnya masuk ke dalam benak kita, maka akan jatuh kepala kita karena tidak mampu menahan beban dari batu yang berat. Demikian pula air es yang begitu dingin, kalau hakikatnya yang masuk dalam benak kita, tidak akan mampu kita menahan dari rasa dinginnya. Li'ajli zalik asbaha syai'al khariji ma'luman bil arad. Jadi apa yang kita ketahui, objek-objek yang di luar seperti pulpen ini, itu hanya bersifat arad saja, hanya bersifat gambarnya saja.
gambarannya saja, seperti kita memoto sebuah benda atau memoto sebuah ruangan atau apa saja, maka yang masuk ke dalam lensa di kamera kita bukan benda itu, tapi gambar dari benda itu. Itu namanya seperti apa, pantulan yang masuk di dalam kamera. Demikian pula pantulan dari objek yang ada di luar, hakikat di luar itu, pantulan yang masuk adalah di dalam benak kita, pantulan dari objek tersebut. Wasura ma'luma bidzat limuzawalatil insan daiman lisura zihniyah. Dan yang semuanya yang ada di dalam benak kita merupakan gambaran-gambaran zihin kita. Di sini kita paham, kita harus garis besari. Wa bidzalik takif ala ta'rif al-ilmi husuli. Nah, kita ingin mengkritiki definisi dari definisi ilmu yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa yang hadir di dalam urifa al-ilmu bi annahu surah hasila minasy' ala sifati dzihin, bahwasanya gambaran yang kita dapat di benak kita atau pantulan yang dari luar, dari objek di luar masuk ke benak kita, lalu kita pahami. Nah, itu definisi yang dikritiki. Jadi definisi yang sebenarnya bagaimana? Wa bidzalik takif ala ta'rif al-ilmi husuli. Nah, di sini definisi dari ilmu husuli. Wa huwa, kan ilmu itu ada dua, ada ilmu husuli dan ilmu huduri. Nah, yang tadi panjang lebar Al-Fakir contohkan, jelaskan, itu adalah semua berkaitan tentang ilmu husuli kita. Definisi ilmu husuli yang benar adalah wahwa mala takunu fihi waqi'iyah kharijiyah ma'lumatan binafsiha, yaitu adalah sesuatu yang tidak ada waqi'nya, realitanya di realita luar, ma'lumatan binafsi, di benak kita. Jadi realita yang di luar, misalkan pulpen ini realitanya di luar seperti ini, maka yang ada di benak kita itu bukan realita dari pulpen ini, tapi hanya surahnya saja. Bal bitawassuri surah mutabiqatan laha, bahkan dia hanya sebagai perantara saja, dia sebagai perantara atau menjadi surah yang mana ketika kita lihat pulpen, maka yang masuk di dalam benak kita adalah pulpen, bukan sesuatu yang lain. Jadi jangan misalkan kita melihat pulpen tapi yang masuk di benak kita batu, berarti keluar dari kategori ilmu. Jadi mutabiqah, jadi mutabik, sesuai. Bahkan gambaran itu harus sesuai yang masuk di dalam benak kita. Kalau kita melihat misalkan di luar matahari, maka yang harus masuk di benak kita adalah matahari. Nah, itu baru disebut dengan ilmu. Wal adawat al-hissiyah kulluha muwazzafatun fi khidmati hadzal ilm, dan adapun panca indera itu semua adalah perantara yang akan menyampaikan kita kepada ilmu usuli. Wa huwa ya'tamid ala thalatha rafa'is. Di sini ada tiga inti ya. Dari pembahasan yang di atas itu ada tiga inti. Ada al-mudrik. Mudrik itu adalah misalkan anak sebagai manusia. Al-kharij adalah tadi sesuatu yang di luar, yaitu objek, bendanya. As-surah adalah gambar dari objek ini. Jadi ada al-mudrik, al-kharij, as-surah. Ada tiga. Ada tiga titik atau ada tiga landasan yang mana bisa di situ akan memunculkan sebuah ilmu atau menghasilkan sebuah ilmu. Pertama adalah ada mudrik, subjek, anak. Ada al-kharij, sesuatu yang di luar, bendanya atau objeknya. Dan yang ketiga ada surahnya. Surah ini yang tadi harus mutabik. Misalkan yang kita lihat batu, maka surah yang masuk di dalam benak kita pun harus batu. Wala tazunanna hadza i'tirafan bi asalati surah wa far'iyya al-kharij ithla syak annal amr ala akad. Wal kharij wal asil wa surah ya anfum al muntazi'ah minhu wal haqiyah. Jadi
bahwa pengetahuan kita tidak bisa diragukan lagi. Apa yang kita lihat dari di luar, itu ketika masuk di dalam benak kita, maka sesuatu yang masuk di dalam benak kita itu ingin menceritakan sesuatu itu di dalam pikiran kita. Kalau kita melihat bulan, maka bulan itu akan masuk di benak kita dan menceritakan akan kondisi bulan atau bulan itu seperti apa. Nah, ini adalah sedikit dari definisi tentang ilmu, ya. Dan adapun ilahuna wa ilahuna waqafta ala ta'rifil ilmi husuli. Ini yang disebut dengan ilmu husuli. Jadi ilmu husuli butuh kepada tajribah, butuh kepada usaha untuk kita mencari objek sehingga objek itu kita menjadi tahu. Itu adalah ilmu husuli. Wa amal ilmu huduri bahwa ibarah an huduril mudrak ladal mudrik min duni tawassut ayu syai'. Nah, kebalikannya ilmu huduri itu adalah ilmu yang mana huduril mudrak. Jadi sesuatu yang kita ketahui itu, objek itu hadir ladal mudrik, di dalam subjeknya. Objeknya itu hadir di dalam subjeknya, min duni tawassut, tanpa ada perantara, ayu syai', tanpa ada perantara apapun. Walahu qisman, dan di sini ada dua bagian. Jadi ilmu huduri ada dua bagian. Karena itu al-fakir orang bahwa ilmu husuli, kenapa definisi yang pertama ditolak? Karena definisi yang pertama tadi tidak mencakup kepada ilmu huduri, sedangkan dalam di sini bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu husuli dan ilmu huduri. Ilmu husuli yang sudah tadi al-fakir jelaskan, ilmu huduri adalah ilmu yang hadirnya dari subjek itu dan dari objek itu yang di luar hadir di benak apa? Di benak dari subjek. Jadi mudrak, sesuatu yang menjadi objek itu hadir di dalam benak kita, yaitu sebagai objek dan tanpa ada perantara sesuatu apapun. Dan ini terbagi menjadi dua bagian. Dan insya Allah kita lanjuti pada pelajaran berikutnya, yaitu kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.